Halo semuanya, perkenalkan saya Dia Puspitasari dengan NIM 0531420779 dari program studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan pengerjaan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak. Tugas ini adalah membuat aplikasi sederhana untuk menampilkan data cuaca dari IPA Open Meteo. Data yang ditampilkan yaitu waktu pengukuran dan suhu per jam. Kita bisa lihat itu dari soal kita. Nah ini dia. Oke. Lanjut, kita buka programnya. Di sini kode program sudah saya buat terlebih dahulu. Tujuannya untuk meminimalisir durasi video supaya penjelasan lebih fokus ke fungsi program dan juga untuk menghindari error karena salah ketik saat rekaman. Pada bagian awal, ini merupakan struktur dasar HTML. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia pada atribut length, kemudian mengatur charset UTF 8 agar karakter dapat terbaca dengan baik. Saya juga menggunakan viewport supaya tampilan bisa menyesuaikan ukuran layar. Judul halaman saya beri nama Data Cuaca Jakarta. Bagian ini digunakan untuk menghubungkan file HTML dengan file CSS. Jadi semua desain yang saya buat di file CSS akan diterapkan ke halaman indeks HTML. Pada bagian ini saya membuat kontainer utama untuk membungkus isi halaman. Di dalamnya terdapat judul, data cuaca Jakarta, dan keterangan bahwa aplikasi ini menampilkan data perakiraan suhu per jam dari APA tadi ya, yang dari tugas. Bagian ini adalah struktur tabel. Saya membuat 3 kolom yaitu nomor, waktu pengukuran, dan suhu dalam derajat Celcius. Kolom waktu digunakan untuk menampilkan file time dari APA, sedangkan kolom suhu digunakan untuk menampilkan file temperatur per 2M. Bagian tab body ini saya beri ID data cuaca. ID ini penting karena nanti akan dipanggil di JavaScript sebagai tempat untuk memasukkan data cuaca dari IPA. Tulisan memuat data hanya sebagai tampilan awal sebelum data berhasil ditampilkan. Bagian ini digunakan untuk menghubungkan file HTML dengan file JavaScript. Jadi proses mengambil data dari IPA dan menampilkan data ke tabel akan dijalankan melalui file script yang dari JavaScript. Pada bagian body, saya mengatur font menggunakan Arial agar teks mudah dibaca. Saya juga memberikan warna latar belakang halaman supaya tampilan tidak terlalu polos. Ini pada bagian kontainer, saya mengatur lebar tampilan halaman, memberi jarak dari atas, memberikan background putih, padding, sudut melengkung, dan shadow. Tujuan agar tampilan aplikasi terlihat lebih rapi dan seperti berada di dalam kartu. Ini sampai bagian ini ya. Kalau bagian ini digunakan untuk mengatur tampilan judul dan paragraf. Saya membuat teks berada di tengah agar tampilan lebih seimbang. Pada bagian ini saya mengatur tabel agar lebarnya penuh, border menyatu, dan memiliki jarak dari bagian atas. Untuk TH saya beri background latar belakang berwarna biru dan teks putih agar header table terlihat jelas. Untuk TD saya beri padding dan border pada bawah supaya data lebih rapi dan mudah dibaca. Ini. Lalu bagian ini adalah efek hover. Jadi ketika kursor diarahkan ke salah satu baris tabel, warna baris akan berubah sedikit. Tujuannya agar tampilan lebih interaktif dan lebih terlihat saja. Jadi untuk CSS hanya untuk tampilan saja ya. Lalu pada bagian ini saya membuat variabel API URL yang berisi alamat ini mengambil data cuaca Jakarta. Yang diminta adalah Holem Saimur, yaitu suhu per jam. URL yang diberikan di tugas di e-learning saya masukkan ke sini ya, di JavaScript-nya. Pada bagian ini saya menggunakan fetch untuk mengambil data dari API. Setelah data diterima, respons diubah menjadi format JSON agar dapat dioperasikan oleh JavaScript.
Di bagian ini, data dari API sudah bisa digunakan. Saya mengambil data hourly time dan hourly to temperature. Temp berisi waktu pengukuran, sedangkan temperatur 2M berisi suhu per jam dalam derajat Celcius. Bagian ini digunakan untuk mengambil elemen body yang memiliki ID data cuaca dari HTML, sedangkan itu inner HTML. Dikosongkan agar tulisan awal memuat data hilang dan diganti dengan data dari API. Pada bagian ini saya menggunakan perulangan untuk menampilkan data cuaca. Saya menampilkan 24 data pertama karena data cuaca ini berbentuk per jam. Jadi 24 data mewakili perkiraan suhu selama 1 hari, lalu setiap data digunakan dalam bentuk baris tabel terbaru. Nah, bagian ini digunakan untuk mengisi baris tabel. Kolom pertama berisi nomor urut, kolom kedua berisi waktu pengukuran, dan kolom ketiga ini berisi suhu ya, derajat Celcius. Suhu juga diberi keterangan derajat Celcius agar lebih jelas. Setelah baris dibuat dan diisi, baris tersebut ditambahkan ke dalam tabel menggunakan appended field. Jadi, data dari API akan tampil satu persatu di halaman. Bagian terakhir ini digunakan untuk menangani error. Jika data cuaca gagal dimuat, maka tabel akan menampilkan pesan gagal memuat data cuaca. Dan error juga ditampilkan di konsol. Ini berguna agar program tetap memberikan informasi apabila API tidak berhasil diakses. Setelah penjelasan kode selesai, saya menjalankan program menggunakan Live Server. Live Server digunakan agar halaman HTML, CSS, dan JavaScript dapat ditampilkan langsung dari browser. Nah, berikut adalah hasil tampilan aplikasi. Data cuaca berhasil muncul dalam bentuk tabel. Tabel menampilkan nomor, lalu waktu pengukuran, dan juga suhu per jam dalam derajat Celcius. Pada program ini, saya menampilkan 24 data pertama, sehingga data yang muncul mewakili perkiraan suhu selama 1 hari. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa program berhasil mengambil data dari API online dan menampilkannya ke halaman web menggunakan JavaScript. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam video praktikum ini. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.